Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pembebanan jembatan rangka. Nah, dalam pembebanan jembatan rangka ini, kita dapat meninjau atau merujuk di SNI 1725 tahun 2016. Nah, ini untuk pembebanan untuk jembatan. Nah, ini SNI khusus ya untuk pembebanan jembatan. Nah, di sini banyak sekali pembahasannya. Di daftar isinya ini ada 12 bahasan loh. Ada ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, ketentuan umum, filosofi perencanaan, faktor beban dan kombinasi beban, beban permanen, aksi lingkungan, aksi lainnya, pembebanan, rencana railing, kemudian vendor. Nah, teman-teman bisa mempelajari SNI ini untuk merencanakan jembatan. Gitu. Nah, di sini untuk perencanaan jembatan sendiri yang akan kita lakukan, saya sudah merangkum yang sekiranya beban-beban ini sangat mempengaruhi keadaan jembatan. Nah, beban itu apa saja? Yang pertama meliputi beban mati, kemudian ada beban mati tambahan, ada beban hidup yang meliputi beban lajur D atau beban T, kemudian ada beban rem, kemudian beban pejalan kaki, ada beban angin, dan beban gempa. Untuk nomor 1 sampai nomor 6 itu pakai SNI 1725 tahun 2016. Dan untuk beban gempa kita pakai SNI 2833 tahun 2016. Nah, beban gempa ini ada SNI-nya sendiri. Berarti kita harus meninjau di SNI tersebut. Tapi ini ada keterangan ya ini. Jika hanya ada satu bentang, maka beban gempa tidak diperhitungkan. Nah, nanti kita bahas ya di akhir video ini. Oke. Pertama, beban mati atau MS. Beban mati atau berat sendiri ini ya adalah berat bagian tersebut dan elemen-elemen struktural lain yang dipikulnya. Termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural ditambah dengan elemen non-struktural yang dianggap tetap. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah ini berat elemen struktural dan ditambah dengan elemen non-struktural yang sifatnya tetap. Nah, ini sifatnya tetap ya. Ini bisa di garis bawahi teman-teman dan harus memperhatikannya. Ini sifatnya tetap. Nah, kemudian faktor beban untuk berat sendiri. Nah, ini nanti kita pakai keadaan batas ultimut. Karena rangka utamanya di jembatan kita adalah baja. Jadi kita pakai yang baja. Itu faktornya 1,1. Nah, terus ini secara otomatis sudah diinput di software SAP 2000. Nah, beban mati atau beban berat sendiri jembatan itu sebenarnya sudah otomatis di SAP. Karena kalau kita memodelkan di SAP, kita sudah mendefinisikan materialnya, kemudian profilnya. Nah, secara otomatis di SAP sudah diketahui berat sendirinya. Tinggal nanti kita kalikan faktor bebannya. Nah, yang perlu diinput adalah faktor bebannya. Nah, nanti kita pakai yang 1,1 gitu. Oke. Kemudian beban mati tambahan atau MA ini. Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan besarnya dapat berubah selama umur jembatan. Dalam hal tertentu, nilai faktor beban mati tambahan yang berbeda dengan ketentuan pada tabel 4. Nah, ini tabel 4
boleh digunakan dengan persetujuan instansi yang berwenang. Hal ini bisa dilakukan apabila instansi tersebut melakukan pengawasan terhadap beban mati tambahan pada jembatan sehingga tidak dilampaui selama umur jembatan. Nah ini. Jadi berat mati tambahan itu sifatnya tidak tetap. Nah, merupakan elemen non struktural yang sifatnya tidak tetap, ya, seperti air hujan, kemudian ada aspal overlay dan lain-lainnya. Jadi nanti teman-teman bagaimana analisisnya? Kira-kira beban yang sifatnya tidak tetap itu yang bekerja apa saja. Nah ini saya contohkan dua ini ya, ada aspal dan overlaynya, kemudian air hujan. Yang beratnya untuk aspal dan overlaynya itu 1,1 kN per meter persegi. Pada ada air hujan beratnya 0,5 kN per meter persegi. Nah, kemudian ini saya juga sudah ini men-screenshotnya ya. Mohon maaf ini karena ya untuk mempercepat saya hanya men-screenshotnya ya. Oke. Kemudian ada berat isi untuk beban mati. Nah ini tabelnya disajikan juga di SN juga ada. Oke. Nah ini teman-teman bisa membacanya sendiri. Oke, lanjut saja untuk beban hidup. Nah, yang pertama beban lajur D. Beban lajur D terdiri atas beban terbagi rata atau BTR yang digabung dengan beban garis atau BGT seperti terlihat pada gambar 24. Nah ini gambar 24 ini. Gambar 24 beban lajur D. Nah, adapun faktor beban yang digunakan untuk beban lajur D seperti pada tabel 12. Nah ini faktor beban untuk beban lajur D. Nah, di beban transien jembatan. Nah ini box gitar saja ya, karena ini jembatan rangka. Nah berarti nanti faktor bebannya adalah 2 gitu. Kemudian untuk intensitas beban D, beban terbagi rata BTR mempunyai intensitas Hi kPa dengan besaran Hi tergantung pada panjang total yang dibebani L, yaitu seperti berikut. Jika L kurang dari sama dengan 30 meter maka Hi sama dengan 9 kPa. Jika L lebih dari 30 meter maka Hi menggunakan rumus ini sama dengan 9 dikalikan 0,5 ditambah 15 per L. Nah ini karena jembatan kita L nya itu 80 meter maka nilai BTR nya Hi sama dengan 9 kalikan 0,5 tambah 15 per 80, hasilnya 6,1875 kPa atau kilonewton per meter persegi. Kemudian untuk beban garis terpusat atau BGT dengan intensitas P kilonewton per meter harus ditempatkan tegak lurus. Nah ini tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya P adalah 49,0 kN per meter untuk mendapatkan momen lentur negatif ya nih. Nah, jadi tujuannya ditempatkan tegak lurus itu untuk mendapatkan momen lentur negatif gitu. Sehingga ini untuk beban BGT nya itu ditempatkan di tengah-tengah jembatan gitu. Nah, tengah-tengah jembatan. Oke, ini P nya sama dengan 49 kN per meter. Nih, kemudian beban truk. Selain beban D, terdapat beban lalu lintas lainnya yaitu beban truk. Beban truk tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Nah ini perlu digarisbawahi teman-teman. Teman-teman jangan memasukkan beban D dan beban T itu secara bersamaan.
Jika teman-teman sudah memasukkan beban D, maka beban T tidak perlu dimasukkan. Nah, sebaliknya juga, jika teman-teman sudah memasukkan beban T atau beban truk, maka beban D itu tidak perlu dimasukkan gitu. Pilih salah satu, itu perlu diingat. Kemudian beban truk dapat digunakan untuk perhitungan struktur lantai. Adapun faktor beban untuk beban T seperti terlihat pada tabel. Nah ini keadaan batas ultimate block header. Nanti pakai yang 2 ya. Nah ini besarnya pembebanan truk seperti ini ya. Nah di SNI ini ada gambar truk yang memiliki 3 gandar ini, 1, 2, 3. Nah gandar pertama memiliki berat 50 kN, kemudian yang kedua atau bagian tengahnya 225 kN, yang bawah 225 kN gitu. Nah untuk lebarnya ini as dari roda kanan sampai roda kiri itu 1,75 meter. Nah kemudian ini karena dibagi 2 ya, ini maksudnya gandarnya itu kanan kiri itu dibagi 2, maka untuk satu gandar yang bagian depan itu 25 kN, yang bagian sampingnya juga 25 kN. Intinya ini gandarnya itu beratnya dibagi 2 kanan kiri gitu. Pembebanan truk T terdiri atas kendaraan truk semi trailer yang mempunyai susunan dan berat gandar seperti terlihat pada gambar 26. Nah ini berat dari tiap-tiap gandar disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan lantai. Nah tadi ya dibagi 2 ya tadi. Jarak antara 2 gandar tersebut bisa diubah-ubah dari 4 meter sampai 9 meter. Nah ini makanya ditulis 4 sampai 9. Tergantung ini trailernya apa ya, untuk mendapatkan pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan tuh ya. Jangan lupa ya, keseluruhan truknya itu besarnya 500 kN. Posisi dan penyebaran pembebanan truk T dalam arah melintang. Terlepas dari panjang jembatan atau susunan bentang, umumnya hanya ada satu kendaraan truk yang bisa ditempatkan pada satu lajur lalu lintas. Nah, ini satu lajur ya. Ingat satu lajur, bukan satu jalur. Biasanya satu jalur itu ada 2 lajur. Nah, tapi tergantung ini fungsi jalannya tuh jalan apa gitu. Nah, untuk satu lajurnya itu satu truk. Untuk jembatan sangat panjang dapat ditempatkan lebih dari satu truk pada satu lajur lalu lintas rencana. Itu sangat panjang ini ya, dalam tanda kutip sangat panjang jembatannya. Kemudian kendaraan truk T ini harus ditempatkan di tengah-tengah lajur lalu lintas, di tengah-tengah, seperti terlihat pada gambar 26. Nah, ini gambar 26. Jumlah maksimum lajur lalu lintas rencana dapat dilihat dalam tabel 11. Tapi jumlah lebih kecil bisa digunakan dalam perencanaan apabila menghasilkan pengaruh yang lebih besar. Hanya jumlah lajur lalu lintas rencana dalam nilai bulat harus digunakan. Lajur lalu lintas rencana bisa ditempatkan di mana saja pada lajur jembatan. Nah, ini bentukan lajur juga penting ya. Nah ini tipe jembatan satu lajur, lebar bersih jembatan 3 meter sampai 5,25 meter. Nah ini lajurnya 1. Nah, untuk perencanaan jembatan kita, lebar jembatan itu 7 meter, kemudian sudah dikurangi trotoar 1 meter, berarti sudah terkurangi 2 meter, berarti tinggal 5 meter. Nanti berarti lajurnya itu nanti 1 saja ya, 1 lajur ya.
Tapi nanti teman-teman jika mau mendesain jembatan itu lebih baik 2 lajur ya, 2 lajur. Dalam tanda kutip harus memperhatikan tabel ini, tabel di SNI ya. Ini ada 1 lajur 2 arah tanpa median, kemudian 2 arah dengan median gitu. Ingat-ingat teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada gaya rem. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata. Nah, seperti itu. Nah, ini ada dua komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, 25% dari berat gandar truk. Tadi kan berat gandar truk yang pertama, yang paling depan itu 50 kN. Jadi 25% dari 50 kN yaitu 12,5 kN. Dan 25% kali berat gandar yang tengah lah tadi 225 kN, itu 56,25 kN. Kemudian 25% dari 225 kN. Ini yang gandar bagian belakang, itu sekitar 56,25 kN. Itu kalau 3 gandar. Nah, ini tergantung teman-teman. Jika teman-teman merencanakan truk yang melintasi jembatan itu memiliki 4 gandar, berarti teman-teman juga harus meninjau ke 4 gandar tersebut gitu untuk perencanaan beban rem. Kemudian 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata atau BTR. Nah, BTR itu memiliki satuan kilonewton per meter persegi atau KPA, maka kita harus konversi dulu biar ini bisa ditambahkan gitu. Gimana? Konversi beban terbagi merata kalikan panjang jembatan dikali lebar lantai jembatan atau lebar jalannya, atau maksudnya gitu ya. Nah, isinya berapa tadi? 6,1875 kN per meter persegi dikalikan 80 kali 5 meter. Nah, lantai jembatan 5 meter itu memiliki nilai 2475 kN. Kemudian 5%-nya berapa? Nah, itu gaya rem sama 5% kali 500 kN ditambah 2475 kN sama dengan 148,75 kN. Maka nilai gaya rem memakai nilai yang terbesar, yaitu 148,75 kN. Nah, ini gaya rem tersebut harus ditempatkan di semua lajur rencana yang dimuati sesuai dengan pasal 8.2 dari SNI ini ya, nanti bisa dibuka. Dan yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Gaya ini harus diasumsikan untuk bekerja secara horizontal pada jarak 1800 mili atau 1,8 meter di atas permukaan jalan pada masing-masing arah longitudinal, dan dipilih yang paling menentukan. Untuk jembatan yang di masa depan akan dirubah menjadi satu arah, maka semua lajur rencana harus dibebani secara simultan pada saat menghitung besarnya gaya rem. Nah, seperti itu. Jadi gaya remnya itu bekerja di atas lantai jembatan 1,8 meter gitu jaraknya. Tapi ya ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, nanti kita tetap modelkan di bagian join ya, join di rangka bagian tengah jembatan. Nah, nanti kita modelkan ya di SAP itu. Nah, kemudian beban pejalan kaki. Nah, ini semua komponen trotoar yang lebih besar dari 600 mili atau 60 cm
harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa. Nah, kemarin kita sudah mendesain trotoarnya itu 1 meter lebarnya, berarti lebih dari 60 cm. Nah, maka beban pejalan kaki itu memiliki besar 5 kPa di atas trotoar. Nah, ini. Nah, ada juga beban angin. Nah, beban angin. Tekanan yang ditentukan pada fase ini diasumsikan disebabkan oleh angin rencana dengan kecepatan dasar atau VB sebesar 90 sampai 126 km per jam. Gitu. Beban angin harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh angin. Nah, ini ya perlu diingat-ingat. Ini beban angin itu harus terdistribusikan pada permukaan yang sekiranya itu terkena oleh angin. Itu nah, nanti teman-teman dapat melihatnya di strukturnya, kira-kira struktur mana saja yang terkena angin gitu. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua komponen, termasuk sistem lantai dan railing yang diambil tegak lurus terhadap arah angin. Arah ini harus divariasikan untuk mendapatkan pengaruh yang paling berbahaya pada struktur jembatan atau komponen-komponennya. Luasan yang tidak memberikan kontribusi dapat diabaikan dalam perencanaan. Nah, itu ya. Untuk jembatan atau bagian jembatan dengan elevasi lebih tinggi dari 10.000 mm atau 10 meter di atas permukaan tanah atau permukaan air, kecepatan angin rencana atau VDZ harus dihitung dengan persamaan berikut. Nah, ini ya persamaannya. VDZ sama dengan 2,5 kali V0 dikalikan V10 dibagi VB dikalikan ln Z bar Z0. Tuh, ini keterangannya. Oke. Nanti ini keterangan bisa dibaca di SNI ya. Nah, ini juga ada tabel Z0-nya dan V0-nya. Nah, kemudian beban angin pada struktur. Nah, jika dibenarkan oleh kondisi setempat, perencanaan dapat menggunakan kecepatan angin rencana dasar yang berbeda untuk kombinasi bebanan yang tidak melibatkan kondisi beban angin yang berada pada kendaraan. Arah angin rencana harus diasumsikan horizontal, kecuali ditentukan lain dalam pasal 9.6.3. Dengan tidak adanya data yang lebih tepat, tekanan angin rencana dalam MPa satuannya dapat ditetapkan dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ini ya. Lihat ini. Ini jika tidak ada data ya yang lebih tepat gitu, jadi kita juga harus menghitungnya gitu. Pakai rumus PD sama dengan PB dikalikan VDZ dibagi VB dikuadratkan. Untuk nilai PB, nah ini ada angin tekan dan angin hisap. Ini PB nya. Untuk komponen bangunan atas, rangka, kolom, dan pelengkung itu angin tekannya 0,0024 dan angin hisapnya 0,0012. Oke. Nah, ini untuk perhitungannya. Nah, untuk VDZ gitu. VDZ itu sama dengan 2,5 V0 dikalikan V10 per VB dan Z per Z0. Nah, ini hasilnya 2,5 kali 19,3. Ini maksudnya V0 nya itu 19,3 itu dapat dari ini ya, tabel 28. Ini saya asumsikan bahwa jembatannya itu berada di kota, jadi V0 nya itu 19,3. Kemudian untuk VB nya, VB ini memiliki nilai 100 ya. V0 nya dapat diperoleh dari
beberapa aspek. Yang pertama, grafik kecepatan angin dasar untuk berbagai periode ulang. Nah, ini sudah diketahui ya grafik kecepatannya. Kemudian survei angin pada lokasi jembatan. Nah, jika tidak ada data yang lebih baik, perencanaan dapat mengasumsikan bahwa V10 sama dengan VB dengan nilai 90 sampai 126 km per jam. Nah, ini saya asumsikan bahwa ini tidak ada data, makanya saya asumsikan bahwa kecepatan anginnya untuk VB nya itu 100 km per jam. Itu saya asumsikan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk nilai Z dan Z0 nya, nah ini untuk nilai Z0 nya dulu. Nilai Z0 nya, nah tadi kan saya asumsikan bahwa jembatannya berada di kota, maka nilai Z0 nya itu 2500. Kemudian untuk nilai Z nya atau elevasi struktur yang diukur dari permukaan tanah atau permukaan air, nah dihitung Z harus lebih dari 10 meter atau 10.000 mili. Nah, jika Z nya itu kurang dari 10.000 mili, maka kita tetap masukkan 10.000 mili atau 10 meter gitu. Nah, ini batas minimumnya maksudnya gitu. Nah, maka saya asumsikan bahwa untuk nilai Z nya itu 10.000 mili. Nah, ini. Maka ketemu nilai VDZ nya 66,887 km per jam. Oke, kemudian kita bisa mencari PD nya. PD sama dengan PB dikalikan VDZ per VB dikuadratkan. Nah, untuk angin tekannya, nah ini PD sama dengan 0,0024 dikalikan 66,887 dibagi VB nya tadi 100 dikuadratkan, ketemu nilai 0,00107 Newton per mili. Kemudian untuk angin hisapnya, PD 0,0012 kalikan 66,887 dibagi 100 kemudian dikuadratkan, hasilnya 0,000537 Newton per mili. Oh ya, ini saya mau konfirmasi setelah saya melihat referensi lainnya ya. Itu ternyata untuk ini ya, gaya total beban angin yang tidak boleh diambil kurang dari 44 kN per mili. Ini satuannya kemungkinan besar itu salah ketik. Itu yang benar itu 4,4 Newton per milimeter gitu. Karena ini nanti tidak imbang ya antara ketentuan ini dengan hasilnya ini. Ya gitu. Itu 4,4 Newton per milimeter dan ini 2,2 Newton per milimeter. Tuh. Nah, ini kan tadi untuk beban angin hisapnya ini kurang dari 4,4 Newton per mili, maka nanti kita pakai yang 4,4 Newton per mili gitu. Angin tekan maksudnya gitu. Untuk angin hisapnya juga 0,00053 Newton per mili. Nah, ini kan kurang dari 2,2 Newton per mili. Nah, nanti angin hisapnya juga kita pakai yang 2,2 Newton per mili gitu. Nah, itu tambahannya. Kemudian untuk beban gempa, nah ini tadi yang saya maksud, ini di SNI 2833 tahun 2016. Nah, untuk persyaratan analisis minimum untuk pengaruh gempa. Nah, jembatan bentang tunggal tidak dibutuhkan analisis gempa. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Jika lebih dari satu, berarti 2 bentang, maka perlu dilakukan analisis gempa. Karena
Itu oke. Jadi untuk perencanaan kita tidak meninjau beban gemanya karena bentang jembatan kita itu bentang tunggal. Nah, ini tidak diperhitungkan karena bentang jembatan hanya ada satu, seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kombinasi beban. Nah ini di SNI itu sudah disajikan banyak sekali kombinasi beban ya. Ada kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4, kuat 5, ekstrem 1, ekstrem 2, lain 1, lain 2, lain 3, lain 4, ada fatigue. Nah ini juga ada keterangannya, teman-teman nanti bisa membacanya sendiri ya, banyak sekali nih. Nah untuk perencanaan ini nanti kita pakai yang kuat 1, kuat 3. Nah, yang pertama itu kuat 1, kombinasi pembebanan yang memperhitungkan gaya-gaya yang timbul pada jembatan dalam keadaan normal. Nah, ini normal, keadaan normal, tanpa memperhitungkan beban angin. Pada keadaan batas ini semua gaya nominal yang terjadi dikalikan dengan faktor beban yang sesuai. Itu kuat 1, berarti keadaan normal ini. Dan kemudian kuat 3, kombinasi pembebanan dengan jembatan dikenai beban angin berkecepatan 90 km per jam hingga 126 km per jam. Nah seperti itu. Jadi nanti kita pakai yang kuat 1 dan kuat 3. Jika teman-teman ingin menganalisis semua kombinasi yang ada di SNI ini, silahkan. Nah nanti tinggal disinkronisasi di SAP nya. Ini sebagai contoh saya menggunakan kuat 1 dan kuat 3. Oke. Nah ini tabelnya, kombinasi beban dan faktor beban gitu. Tabelnya untuk kuat 1, nah ini ada gamma P dikalikan MS, MA, TA, PR, PL, dan SH. Oke. Nah ini langsung contoh saja. Ini juga ada keterangannya ya. Nanti teman-teman juga bisa membaca sendiri, banyak sekali keterangannya ini. Untuk kombinasi beban kuat 1 dan kuat 3. Nah, untuk kuat 1 gamma MS dikali MS, kemudian ditambahkan gamma MA dikali MA tambah 1,8 kali TD atau gamma TT kali TT. Nah ini untuk ketentuannya kan tadi 1,8, tapi untuk faktor beban yang kita gunakan karena ini adalah baja, maka nanti kita pakai faktor beban 2. Oke, kemudian tambah 1,8 dB tambah 1,8 TP tambah 1,8 dB, hasilnya 1,1 kali MS tambah 2 kali MA tambah 2 kali TD atau gamma TT kali TT. Nah ini kan tadi bisa memilih di antara keduanya, bisa pilih TD ataupun TT, beban lajur D ataupun beban truk. Nah kemudian ditambah 1,8 dB tambah 1,8 dB dan ditambah 1,8 dB. Terus untuk kuat 3 nya itu gamma MS kali MS tambah gamma MA kali MA tambah 1,4 EWS, hasilnya 1,1 MS ditambah 2 MA tambah 1,4 EWS. Nah ini untuk kombinasi beban yang kita pakai untuk perencanaan jembatan nantinya. Nah oke, terima kasih teman-teman. Di video selanjutnya kita akan memodelkan beban-beban yang bekerja di jembatan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.